Ya, berat ya ujiannya bukan ya. itu sahaja. Dalam keadaan Nabi Musa alaihissalam tak makan apa-apa selama kurang lebih 7-8 hari, Wow. kecuali hanya mengambil apa-apa yang boleh, daun-daun dan sebagainya, Gak ada artinya sehingga puasa kita ya. keadaan yang Kita tetap ngaji bareng walaupun kita haus, kita tetap akan ngaji bareng walaupun kita itu malas untuk melakukan tarawih dan lain sebagainya. Kita akan tetap semangat dan selalu melakukan hal yang terbaik dalam bulan suci Ramadan ini ya teman-teman. Oke, sebelum ngaji bareng ini dimulai, saya mau tanya sama teman-teman, apa kabar Al-Qur'annya? Udah dibaca apa belum, udah hatam apa belum gitu, udah dibaca berapa juz sampai hari ini, bulan Ramadan ini? Udah banyak pasti ya, dan saya harap semuanya yang menonton video ini ngaji dan bisa menghatamkan Al-Quran dalam bulan suci ini minimal 1 kali ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi teman-teman yang masih malas, ayo kita semangat gitu kan. Saya cuma saling menyemangati. Sebetulnya ini saya menyemangati saya sendiri kok, soalnya saya rada-rada males juga ya teman-teman untuk ngaji dan sebagainya ya. Tapi yang jelas semoga kita tetap dalam orang-orang yang mencintai Al-Quran ya, termasuk orang-orang yang cinta Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan ngaji kepada Ustadz apa Ustadzah ya. Soalnya dari dulu saya tidak pernah ngaji kepada Ustadzah ya, tidak pernah ngaji Ustadzah. Yang dari Malaysia saya juga nggak pernah ngaji, makanya saya sekarang itu penasaran sama Ustadzah ketika menyampaikan ilmu-ilmu, ketika itu Ustadzah menyampaikan hal-hal positif, kira-kira seperti apa kan saya nggak tahu. Makanya pada saat ini kita akan ngaji bareng kepada Ustadzah. Ini tadi saya nemu di YouTube, jadi saya langsung kebuka pikiran dan baru sadar bahwa selama ini nggak pernah ada Ustadzah yang ngisi dalam channel ini ya teman-teman. Di sini tajuknya ubah diri sendiri dahulu. Nah, ini kan agak menarik juga. Di sini Ustadzah Siti Nurhafizah. Nah, Ustadzah Siti Nurhafizah seperti apakah ketika menyampaikan tausiah atau tazkirah, seperti apakah ilmu yang akan kita dapatkan dari Ustadzah ini. Makanya kita harus fokus dengan membuka mata, buka telinga dan buka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere, stay here and check it out. Ustazah, tuan-puan, sebab kita ni manusia yang sama lah, kita ni manusia kan ya, keluarga, pembohong besar lah kalau Ustaz kata tak pernah bergaduh, tak pernah selisih faham, datang daripada pasti ya yang namanya ya? Orang kalau Ustazah selisih faham suami isteri yang rasa sakit sangat hati, sebab hati kita pun tak berapa nak bersih, sakit, geram, ya Allah, kadang-kadang rasa macam tak nak berbaik pun ada rasa macam tu. Kadang-kadang rasa macam biarlah, selagi tak cukup 3 hari kita pertahankanlah 3 hari bergaduh ni. Ada rasa macam tu. Tapi bila Ustaz datang kuliah ilmu, ya muslimin-muslimat sekalian, ego yang kuliah kan nampak macam baik-baik je kan, ya, bagi salam dekat penontonnya, dekat tetamunya, baca ayat Quran, baca hadis, bercakap mengingatkan orang. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun. Apakah memadai kamu hanya mengajak orang kepada kebaikan sedangkan kamu lupa kepada diri kamu sendiri, sedangkan kamu membaca kitab Allah? Apakah kamu tidak ada akal? Allah sebut dalam Quran, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Besarnya kemurkaan Allah bila kamu cakap benda yang kamu tak buat.
Andai kata dalam majlis itu ada seorang yang bertanya kepada ustazah, "Ustazah, saya selisih faham dengan suami saya. Saya rasa berat nak maafkan dia. Apa pandangan ustazah?" Agak-agak apa jawapan ustazah? "Tak apa kak, pertahankan. Selagi tak cukup 3 hari, kak jangan berhenti gaduh." Pernah dengar ustazah jawab macam tu? Tak pernah. Kami akan jawab macam mana? "Sabar kak. Ya, ini pahala, ini ibadah. Ini Tapi ujian. ingat, apa Allah tempelak kepada orang yang bercakap? Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun." Langsung dalam hati ni bila balik apa dia? Tak apa, tak payah panjang cerita, hulurkan tangan minta maaf. Masya Allah. Barokahnya ngajar ya, mungkin macam tu ya, barokahnya jadi ustazah ya. Ketika ustazah itu memuncak emosinya, egonya tinggi, nggak mau bicara lagi sama suami sampai 3 hari, sebab ada orang yang bertanya, sebab ada orang yang mempunyai masalah yang sama. Akhirnya ustazah itu kan yang sabar, terus ini ujian itu mungkin membuat dirinya sadar juga ya, sehingga ketika pulang itu suaminya itu langsung dicium lagi, dipeluk lagi, mohon maaf-maafan lagi, baru di situ romantis lagi ya teman-teman. Terubat hati, terubat. Itu yang ustazah kata tuan-puan, bagi pihak ustazah sendiri, menghadiri majlis ilmu sebenarnya adalah kurniaan Allah. Allah menjawab doa kita yang lemah. Wahai Allah, beri aku kekuatan ya Allah. Wahai Allah, tolong bantu aku ya Allah. Inilah jawapan Allah. Apa dia? Mari datang majlis ilmu, baca Quran, tadabbur Quran, ya, dapatkan nasihat-nasihat. InsyaAllah itu adalah sumber kekuatan yang kita manusia yang lemah perlukan. Jadi segala puji bagi Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang terlalu hebat, terlalu besar. Alhamdulillah. Allah tahu ya. kita lemah, Allah berikan kita kekuatan. Kita yang lemah Jadi teman-teman. sama-sama kita menyebut pada pagi ini, Ya Rabb, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Para muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kuliah kita adalah kuliah tadabbur surah Al-Qasas. Tadabbur. Lama terhenti. Tadabbur. Mana Ustaz Izzat ya? Ya, ini yang menganjurkan lah ya, yang menguruskan kuliah-kuliah di bawah kumpulan geng Surau Putrajaya ya, GSP. GSP. Ustazah pun segan rasa ya, banyak kali minta tangguh kerana ya kekangan komitmen dan penjadualan juga. Jadi alhamdulillah bulan Syawal ni free sikit. Ya, alhamdulillah. Dan memang ustazah Berarti padat banget ustazah ini ya. juga ya, jadi susun betul-betul jadual. Sering tu. isi acara Dan berarti ini. alhamdulillah pagi ni boleh di sini dan kita nak sambung pengajian surah Al-Qasas. Ya. Muslimin muslimat boleh lihat surah Al-Qasas, di mana insya-Allah ustazah akan mulakan daripada ayat 22. Ya, Ayat surah 22 Al-Qasas ni teman-teman ada ya. berapa ayat semuanya? Surah Al-Qasas ada 88 ayat. InsyaAllah kita cuba nak pergi laju-laju sikit lah, nak bagi berhabis juga surah Al-Qasas ini. Tapi hari ini kita akan lihat ayat 22 hingga 28 dan kemudian kita akan bacakan ya ayat 29 hingga 32. Yang nak baca hari ini dia 29 hingga 32, kita akan baca nanti ya. Ustazah nak buat ulang kaji sikit daripada ayat 22 hingga 28, di mana ayat-ayat ini menceritakan tentang pemergian Nabi Musa alaihi salam ke negeri Madian daripada Mesir dan pernikahan Nabi Musa alaihi salam dengan puteri Nabi Syuaib. Ya, baik. Yang ini ulang kaji saja sebab kita dah bintang juga dulu sebelum ni. Jadi Nabi Musa alaihissalam menuju ke arah Madian, meninggalkan kota Fir'aun. Kalau kita rujuk dalam kitab tafsir ini, maka perjalanan itu mengambil masa kurang lebih 7 dan ke 8 hari. Wow. Dalam keadaan Nabi Musa alaihissalam tidak ada binatang tunggangan, bahkan dalam kitab menyebut keadaan Nabi Musa itu adalah berjalan sampai tidak memakai alas kaki.
Sebab kita kena ingat ini bukan maknanya rancang molek-molek nak keluar ni. Ini tahu kan cerita sebelum tu tuan-puan sekalian, bagaimana satu situasi yang sangat berat dilalui oleh Nabi Musa alaihissalam bila mana berlakunya pergaduhan di antara dua orang, tapi kemudian Nabi Musa nak tolong sebenarnya niatnya, tapi menyebabkan kematian salah seorang daripada mereka. Allah. Jadi di sana orang mengarahkan untuk mencari Nabi Musa. Nak menghukum Nabi Musa. Nabi Musa keluar dalam keadaan tak pakai alas kaki, sehingga ketika mana Nabi Musa sampai dekat Madian, tuan-puan sekalian, kedua tapak kaki Nabi Musa alaihissalam itu sudah banyak luka. Berat ya ujiannya. Bukan itu sahaja, dalam keadaan Nabi Musa alaihissalam tak makan apa-apa selama kurang lebih 7-8 hari. Kecuali hanya mengambil apa-apa yang boleh, daun-daun dan sebagainya. Tak ada artinya puasa kita ya. Keadaan yang disebut dalam kitab tafsir, perut Nabi Musa tu, orang kata ini bahasa bombastik dia lah, macam menempel dah perut dengan punggung tu jadi sama dah. Allah. Sebabnya macam dah tak ada perut dah, makin kecut-kecut macam itulah. Wallahu a'lam. Ya Allah. Jadi ini gambaran Nabi Musa ketika mana sampai ke Madian. Dan kemudian Nabi Musa melihat ada dua orang wanita, dua orang perempuan yang sedang memberi makan, memberi minum kepada kambing-kambing mereka. Tetapi Nabi Musa tetapi itu saya tarik balik fasaqalahuma. Jadi Nabi Musa telah beri minum kambing dua orang perempuan itu daripada sumur. Ada satu kawasan batu, kawasan sumur air, tapi tertutup oleh batu yang besar. Adapun sumur yang lain, ada lagi sumur yang lain itu dah dipenuhi oleh orang lelaki. Dua orang wanita ini adalah satu gambaran betapa hebatnya wanita ini menjaga kehormatan diri mereka. Mereka tahu nak bawa diri mereka. Betul mereka ada urusan, nak selesaikan masalah ni lah, keperluan kambing-kambing ni, binatang-binatang gembalaan. Tetapi mereka tidak berebut-rebut bersama dengan orang lelaki. Jadi ada satu sumur yang tertutup dengan satu batu besar. Yang batu besar itu hanya boleh diangkat kurang lebih dengan kekuatan 10 orang. Tetapi hebatnya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa angkat seseorang je. Ini pulang sadar lah ni Ini enggak masuk akal. Angkat seseorang je. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah daripada Umar Al-Khattab, kemudian Nabi Musa mengembalikan batu besar itu ke atas sumur itu. Lalu Nabi Musa pun pergi ke bawah pohon, dan kemudian dalam keadaan Nabi Musa berehat itu, Nabi Musa bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Munajat Nabi Musa ini, tuan-puan sekalian, adalah satu yang sangat penting. Faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kita tengok maksud dia. Itu pada ayat, sekejap pada ayat yang ke-24. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Itu maksud dia. Jadi dalam keadaan kesukaran yang dilalui oleh Nabi Musa alaihissalam tadi, Nabi Musa berdoa dan bermunajat kepada Allah. Maka kita lihat bagaimana kemudiannya berlakulah kebaikan demi kebaikan. Kita lihat bagaimana luasnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Bukan setakat boleh makan, bahkan boleh mencari sara hidup, boleh mendapat isteri, boleh membina keluarga, hasil daripada sebuah kesabaran. Jadi ini ustazah cuma ulang kaji sikit je sebab kita nak masuk yang sebenarnya pada ayat yang ke-29. Udah Masya Allah, itulah tadi ceramah yang disampaikan oleh Ustazah Siti Nur Hafizah teman-teman, luar biasa sekali. Saya tadi tuh terpukau cara penyampaiannya itu yang kalem teman-teman, yang
apa ya, suaranya juga mudah diterima ya. Suaranya itu Masya Allah lembut banget, dan ustazah itu cara menerangkannya itu betul-betul rileks, santai ya gitu kan. Terus ustazah itu memang menyampaikan tadi dalam rumah tangga lah, yang namanya nggak begaduh itu hal yang mustahil kayaknya. Kalau yang punya rumah tangga, membangun rumah tangga itu yang namanya begaduh kecil-kecilan, bertengkar kecil-kecilan itu pasti ada ya teman-teman. Cuma teman-teman aja yang nggak mau komentar di bawah ini. Cak Ope, saya punya masalah gini-gini sama istri saya, cuma kan gitu, nggak komen. Kalau semuanya cerita, pasti yang nonton banyak cerita di bawah ini yang banyak masalah, yang sering begaduh sama istrinya ya kan ya. Cuma nggak dikomentarin aja, nggak dicurhatin aja teman-teman. Semua dibuat pelajaran aja ya, nggak usah dibicarakan kemana-mana. Kalau saya sama istri ini sedang gak baik-baik saja, sering bertengkar, sering gini dan sebagainya ya. Yang namanya masalah, yang namanya begaduh pasti akan terjadi dalam hubungan rumah tangga seperti itu teman-teman. Dan lagi Masya Allah ceritanya Nabi Musa tadi yang kakinya sampai luka-luka waktu dikejar orangnya, dan juga nggak makan sampai 7-8 hari. Masya Allah, itu ujian yang luar biasa. Mungkin kita nggak pernah membayangkan, coba ujian itu ada pada diri kita nggak makan sampai 7 hari. Pasti itu kayak antara mau hidup dan mati ya teman-teman. Pokoknya ujian yang macam ini kita mungkin sulit untuk bisa melewati ya teman-teman. Soalnya kita nggak makan 1 hari aja ya saat ini ya, lagi puasa itu hausnya, laparnya minta ampun ya teman-teman. Yang dijaga jam kurang berapa menit lagi nih maulidnya gitu ya teman-teman. Allah, itulah kita. Dan semoga walaupun kita ibadahnya hanya seperti ini, tapi menjadi ibadah yang sangat luar biasa nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, saya kira ngaji bareng pada kesempatan kali ini saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.